Sebelum masuk ke pembahasan video, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Putri. Saya mahasiswa semester 2 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Ahsin, SPD MPD. Di video kali ini, saya akan membahas kiat sukses menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Sebelumnya, di program studi pendidikan bahasa Inggris ini, yang terpenting kita harus menguasai 4 skill, yaitu listening, writing, reading, and speaking. Dan kiat sendiri yang dimaksud adalah tips atau cara atau teknik untuk melakukan sesuatu agar mencapai hasil yang maksimal. Oke, saya akan menyampaikan beberapa kiat sukses menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama adalah kita harus banyak mendengarkan. Karena apa? Karena agar nanti mengimprove skill listening kita. Dan di dalam listening terdapat beberapa macam level, mulai dari low, medium, hingga fast. Dan kita harus menguasai level tersebut. Dan kita dapat mendengarkan mulai dari musik yang kita sukai, berita bahasa Inggris, atau menonton film, dan yang lainnya. Kiat yang kedua adalah kita harus banyak membaca. Karena apa? Karena agar melatih kalian agar tidak bosan dengan teks bahasa Inggris. Saya tahu pasti kalian terlalu bosan saat membaca teks bahasa Inggris kan? Kita juga bisa menemukan kosakata baru di dalam bacaan tersebut dan menambah pengetahuan pastinya. Kiat yang ketiga adalah kita harus selalu berlatih writing, yaitu menulis. Agar apa? Agar kita nanti bisa tahu menulis dengan susunan grammar yang benar. Yang keempat, ini adalah kiat yang sangat penting dalam dunia bahasa Inggris, yaitu apa? Speaking. Ya, speaking itu sangat penting dalam dunia bahasa Inggris. Karena apa? Bahasa Inggris adalah bahasa yang keterampilannya sebagian besar dipraktekkan dalam bentuk komunikasi atau ucapan. Dan dalam speaking kita bisa mempelajari pronunciation, yaitu apa? Yaitu pengucapan yang benar dalam bahasa Inggris. Karena apa? Karena beda pengucapan itu beda arti. Kiat yang kelima adalah kita harus mencatat, mencari kosakata baru agar menambah pengetahuan kita. Dan tidak hanya itu, kita harus mencatat materi yang diberikan saat pelajaran dan saat perkuliahan. Kiat yang keenam adalah kita harus memanfaatkan sumber daya kampus. Sumber daya kampus itu apa? Seperti perpustakaan, wifi, dan program kerja Hima kampus, dan yang lainnya. Perpustakaan, kita bisa mengunjungi perpustakaan untuk mencari pengetahuan yang tidak ada dari modul kita dan menambah bacaan pengetahuan kita. Wifi, kita bisa mencari tugas atau pengetahuan lainnya dari internet agar menunjang pembelajaran kita. Karena apa? Kita hidup di zaman modern yang apa-apa serba dari internet. Dan yang dari program kerja Hima kampus, yaitu seperti dalam prodi saya, yaitu ada SEG. SEG adalah Small English Group, yaitu satu grup terdiri dari beberapa orang dan beberapa kakak-kakak tingkat untuk membimbing kita bagaimana caranya jika esok kita menjadi bagian dari Hima. Dan tidak hanya itu, kita dibimbing, diberitahu yang belum diberitahu di kelas. Contohnya kita ditambah materi lagi, ditambah pengetahuan lagi, dan masih banyak yang lainnya, seperti ada permainan juga. Dan tidak hanya itu, SEG juga mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu menjadi syarat saat kita kelulusan nanti. 7 adalah kita harus aktif. Ya, aktif maupun di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di luar kelas seperti kita harus aktif dalam organisasi. Karena apa? Nah, di dalam organisasi kita diajarkan untuk bersosial dalam menghargai pendapat orang lain, hingga kita bisa belajar sebelum masuk di dunia kerja dan memiliki pengalaman terlebih dahulu. Dan di dalam kelas kita bisa aktif saat forum tanya jawab kepada dosen dan mahasiswa
ke mahasiswa yang lainnya. Aktif di dalam kelas tidak hanya itu, aktif di dalam kelas bisa juga kita aktif dengan cara tidak bolos dan tidak titik absen. Karena apa? Karena kita harus memanfaatkan perkuliahan ini dengan baik, melihat dari sisi lain yang orang tidak bisa kuliah tetapi pengen kuliah, dan kita harus bersyukur dengan cara melakukan perkuliahan ini dengan baik. Dan kita juga melihat dari sisi orang tua kita yang telah mencari uang agar kita bisa kuliah. Kiat yang ke-8 adalah kita jangan menunda apapun, seperti jangan menunda tugas, jangan menunda belajar, dan jangan menunda yang lainnya. Contohnya saat kita menunda tugas akan semakin menumpuk dan kita bingung harus mengerjakan yang mana terlebih dahulu, dan hasil saat mengerjakan tidak maksimal. Kiat yang ke-9 adalah kita harus tidur yang cukup. Bukan hanya dari materi saja yang harus kita kuasai, tetapi juga dalam kesehatan. Karena apa? Agar otak kita bisa mencerna daya saat kita diisi oleh pelajaran dan tidak mudah lupa, sehingga kita bisa mengingat pelajaran apa yang kita serap pada perkuliahan. Serta kita tidak mudah lelah saat diisi pelajaran dan tidak mudah ngantuk saat di kelas. Akhir, kiat yang ke-10 adalah, menurut saya kiat ini sangat penting, yaitu kita harus menyukai prodi atau jurusan yang telah kita masuki ini. Saya tahu dari beberapa kalian ada yang masuk jurusan ini karena paksaan orang tua, karena nilai akreditasinya yang A hanya program ini, dan karena alasan apapun. Maka dari itu kita harus menyukai terlebih dahulu jurusan ini. Karena apa? Kita sudah terjun dan masuk ke dalam jurusan ini. Jika nanti kita tidak suka, maka perkuliahan kita tidak enjoy dan keberatan. Itulah 10 kiat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian menjadi mahasiswa sukses pendidikan bahasa Inggris. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Salam mahasiswa, tetap semangat and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.